bapak ibu-ibu jemaah sholat isya, dan nanti akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir berjamaah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita berupa iman, Islam dan kesehatan, dan juga kesempatan hingga malam yang ke-16 ini Allah masih menakdirkan kita, Allah masih memilih kita di antara hamba-hambanya yang tetap istiqomah, di antara hamba-hambanya yang tetap dimudahkan langkahnya menuju masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Salat dan salam tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, 15 hari bukanlah waktu yang sebentar untuk membentuk karakter menjadi orang-orang yang bertakwa. 15 hari itu harapan kita ada bekas yang tercermin dari buah hasil ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Yang sama kita ketahui, puasa Ramadan itu adalah menahankan haus dan lapar. Artinya kita bisa merasakan bagaimana orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Kalau kita berpuasa di siang hari, mungkin jam 5 kita sudah siapkan makanan untuk berbuka. Bahkan boleh jadi menu-menunya itu sudah kita rencanakan ketika kita sahur. Tapi ada orang-orang yang dia tidak tahu apa yang mau dimakan. Bahkan ada orang-orang mungkin yang dia itu berpuasa karena memang tidak ada makanan. Itulah adilnya Allah mewajibkan berpuasa kepada hambanya agar bisa merasakan bagaimana orang-orang ketika Allah takdirkan rezekinya itu tidak seberuntung kita. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, Alkisah ada satu keluarga yang dia itu belanja di mall atau di pasar. Belanja ketika akan keluar, habis borong-borong lagi istilahnya. Ketika buka pintu plaza itu ada seorang ibu tua dan anaknya berkisar usia 4 tahun. Di depan pintu spontan menjulurkan tangannya. Menjulurkan tangannya lalu memberi isyarat, menjemputkan jarinya diarahkan ke mulutnya. Kalau diperagakan gini sama gini. Artinya apa? Minta sedekahnya untuk makan. Si istri spontan dia melambaikan tangannya, tandanya tidak mau. Si ibu dan anak yang berharap tadi dia menepi duduk di pinggir di pojok plaza. Lalu si istri bilang kepada suaminya, "Pak, oh ya, mama lupa ada yang belum terbeli." Si istri balik ke atas untuk membeli belanjaan yang tertinggal tadi itu. Suami menunggu di luar, baru teringatnya, oh ini tanggal muda. Apakah gajinya sudah masuk ke dalam rekeningnya? Di pojok plaza ada ATM corner, ujung untuk ATM gitu. Masuk ke ATM, ruangan AC dingin, ya kan? Dimasukkan kartu ATM-nya, dicek benar. Ada nominal puluhan juta sudah masuk ke dalam rekeningnya. Dia tersenyum. Artinya sudah gajian. Lalu diambil beberapa juta untuk keperluan minggu depan. Setelah diambil, dikantongi, dia keluar dari pintu ATM itu masih terpandangnya seorang ibu dan anak yang 4 tahun tadi. Duduk lesu, lalu teringat ya, dipanggilnya ibu tadi. Bu, kemari, datanglah ibu tadi. Pak, Bu, coba bayangkan, kalau orang keluar dari ATM uangnya uang apa itu? Uang merah sama uang biru. Dibukanya dompetnya, ada uang merah, ada uang biru, ada uang ungu. Uang ungu berapa? Uang 10.000. Uang 10.000 yang ditarik, sah, dikasihnya. Apa kata ibu yang terima tadi? Terima kasih Pak, semoga panjang umur, sehat-sehat Pak ya.
anak bapak sehat, istri bapak sehat, keluarga bapak sejahtera. Banyak untayan-untayan doa yang keluar dari lisan ibu ketika ia menerima uang 10.000 tadi. Semua untayan doa kebaikan tercurahkan untuk si bapak yang berikan uang 10.000 tadi. Ketika dia memberi dan dipandangnya ibu itu tersentak hati. Apa yang tersentak bapak ibu yang rahimakumullah? Ketika dia melihat ATM yang masuk puluhan juta, dia tidak bersyukur seperti ibu yang hanya menerima 10.000 rupiah. Istighfar ya, astagfirullah ya Allah. Sudah banyak rezeki yang kau berikan kepada aku ya Allah. Mengucapkan alhamdulillah pun tidak ya. Ketika melihat puluhan juta masuk ke dalam rekeningnya. Berbeda dengan ibu tadi cuma 10.000 rupiah. Terima kasih Pak, akhirnya hari ini kami bisa makan Pak. Mungkin 10.000 di pandangan bapak itu tidak ada arti, tapi bagi ibu itu yang memerlukan menetes air matanya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu jemaah rahimakumullah. Inilah yang terkadang terjadi dalam kehidupan kita. Betapa banyak orang menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi rasa syukurnya jauh. Bahkan muncul orang-orang yang serakah. Ketika Allah berikan harta begitu banyak, bukan bersyukur, tapi muncul kerakusan. Berbeda dengan ibu yang hanya menerima 10.000 rupiah. Bapak ibu yang rahimakumullah, Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana tidak nikmatnya perut lapar. Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana tidak nikmatnya haus itu. Sudahkah terbangun pada diri kita? Ketika sudah 15 hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mentarbiyah dalam kehidupan kita. Sudahkah terberkas dalam diri kita bagaimana penderitaan orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita? Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ingat pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Dalam tafsir bid-din itu dengan agama, artinya orang beragama tapi dia berdusta, atau orang yang kayaknya bentuknya seperti orang beragama tapi isinya adalah orang-orang pendusta. Itulah orang-orang yang menghabis anak yatim, orang-orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Menganjurkan saja tidak. Maka Allah kaitkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yang lalai dalam salatnya. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, jangan sampai kita beragama tapi kita isinya adalah orang-orang pendusta dalam ajaran agama itu sendiri. Coba kalau kita lihat dalam Al-Quran ada dua kalimat yang tidak terpisah. Kalimat apakah itu? Aqimis shalah wa atuz zakah. Salat, zakat. Zakat itu apa? Zakat itu membersihkan harta, membersihkan diri. Zakat itu adalah wujud kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Bapak Ibu yang rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang yang beragama tapi mendustakan isi agama itu sendiri. Apa berikutnya kata Allah? Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang ria. Tahu Bapak Ibu yang rahimakumullah, orang-orang yang dia memberi kalau dilihat oleh orang lain. Maka nanti kita temukan orang-orang kaya yang mempermalukan orang-orang miskin. Dijejernya orang-orang miskin itu hanya memberi sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Memberi tapi mempermalukan orang miskin. Itulah yura'un, orang-orang yang ria. Coba kita lihat hari ini jamaah rahimakumullah. Kalau kita ingat setahun yang lalu, banyak orang-orang yang memanggil orang miskin mengantri untuk memberikan sembako. Hari ini adakah kita lihat pemandangan seperti itu? Karena hajat mereka sudah selesai, karena perut mereka sudah kenyang dengan itu ya. Maka oleh karena itu jemaah rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi
orang yang beragama tapi menjadi pendusta dalam agama itu sendiri. Memberi nunggu dilihat orang, memberi mempermalukan yang menerimanya. Maka kalau kita lihat di negara kita ini, kenapa negara kita hancur? Kenapa? Pemerintahnya mempermalukan masyarakatnya. Kita lihat antrian yang kadang memakan korban. Kan itu dia. Jadi jangan sampai Allah itu murka dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, harta yang kita miliki itu memang ada hak yang harus dikeluarkan. Mau tidak mau itu harus dikeluarkan. Kalau Anda ikhlas, maka Allah akan lipat gandakan. Tetapi kalau Anda tidak ikhlas, Allah akan ambil. Kan banyak orang-orang yang menumpuk harta, hartanya hilang karena bencana. Kita masih ingat bencana-bencana yang menelan korban. Rumah yang dibangun dari nol, dikumpuli uang, setiap hari setelah dibangun Allah datangkan gempa, hancur. Rumah yang dibangun Allah datangkan banjir bandang, hancur. Atau harta yang sudah ditumpuk tahu-tahu dicuri. Itu adalah peringatan kecil yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ayo, maka mari dalam Ramadan ini sudah 15 hari Allah mentarbiyah kita, sudah 15 hari Allah sudah mendidik kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang mampu dibentuk Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa? Dan ciri orang yang bertakwa itu kata Allah dalam surah Al-Imran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Harapan kita 15 hari Ramadan sudah kita lalui, terbentuklah diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang peka dengan sekitarnya. Jangan cuma pamer makan enak di Facebook. Kan gitu kan? Pamer nih guys, lagi healing, hilangkan stres, jalan-jalan, habis jalan-jalan nengok kantong, habis stres lagi dia. Maka oleh itu, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, insyaallah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang benar-benar membentuk diri kita menjadi orang-orang yang peduli kepada saudara yang mungkin kurang beruntung dalam kehidupan kita. Demikian saya sampaikan, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.